Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita SHI. Saya adalah salah seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bitung, sekaligus mahasiswa PPG di LPTK IAIN Manado batch 3 tahun 2025. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja UKIN pada mata pelajaran fikih dengan materi mandi wajib setelah haid dengan menggunakan metode program Basic Learning. Berikut ini adalah video UKIN saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi. Ibu harap kalian semua semangat di pagi hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita buka kegiatan kita pagi hari ini dengan doa. Ibu bisa minta tolong Naomi pimpin doa hari ini? Silahkan Naomi. Terima kasih Naomi. Oke, Ibu absen dulu ya. Alia, Alkafa, Anissa. Kenapa dia? Sakit. Oh, cacar yang kemarin, Kang. Yang tajangki itu, Kang. Azahra. Oke, hari ini 6 orang tidak datang. Insyaallah kalian semua sehat-sehat terus. Sebelum lanjut, Ibu mau periksa dulu kerapiannya, pakaiannya. Rapi enggak ini semua? Atribut sekolah enggak yang dipakai? Oke, jangan pakai kerudung sembarang ya. Harus pakai kerudung yang ada atribut minnya. Yang laki-laki semua pakai dasi, toh? Oke, rapi semua. Ibu mau cek kelasnya dulu. Itu ada kertas, tolong asa dulu. Angkat sampahnya kalau ada. Supaya kelas kita bersih. Tolong angkat dulu sampahnya, sayang. Angkat dulu sampahnya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Seperti yang kalian lihat di depan, ada slide yang Ibu putar, yang judulnya mandi wajib setelah haid. Karena kebiasaannya di kelas 4 itu sudah ada beberapa teman kalian yang haid. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kalian sudah harus belajar bagaimana cara mandi wajib setelah haid. Apakah boleh seperti mandi biasa atau tidak boleh? Atau ada rukun dan syarat yang harus kita penuhi? Karena berbeda mandi biasa dengan mandi wajib. Kalau mandi biasa kan, ya biasa kita siram, mau bersih dengan tidak, nggak apa-apa. Ada yang sudah haid paling di kelas ini, Kang? Laki-laki nggak mungkin haid, toh? Nah, perempuan pasti sudah ada yang haid. Di kelas 4 sebelumnya itu ada 4 orang yang sudah haid. Dan sebelum mereka belajar tentang mandi wajib, mereka sudah banyak melakukan kesalahan. Ibu harap di kelas ini karena baru 1 orang yang haid, jadi ini bisa menjadi informasi tambahan. Oh, ada 2. Nah, yang belum haid juga sudah harus jaga-jaga. Apa yang harus kalian lakukan ketika kalian nanti sudah turun haid? Itu yang akan kita bahas hari ini. Dan Ibu harapkan kalian nyimak video hari ini. Tuliskan apapun yang ingin kalian ketahui. Karena ini sangat penting. Kalau yang cowok-cowok jangan berpikir, ibu kita kok enggak haid. Enggak. Kalian mungkin di rumah punya adik sepupu, punya adik kandung, kakak kandung. Jangan sampai mereka belum tahu bagaimana cara mandi wajib setelah haid yang benar. Jangan sampai hanya main siram-siram, pikir so pakai sabong, so bersih. No, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Nah, Ibu harapkan kalian nyimak videonya sampai selesai. Kalau perlu ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tulis memang pertanyaannya. Karena setelah ini Ibu akan buat kelompok, masing-masing per kelompok kalian silakan membuat diskusi dan membuat
rangkuman tentang video atau materi yang akan Ibu putarkan kalian ke depannya. Silakan kalian diskusikan apa saja yang kalian ketahui dari video tadi, informasinya kalian rangkum. Sebentar silahkan bentuk kelompoknya, kemudian Ibu minta kalian buat temanya superhero aja. Silahkan tentukan superhero siapa yang ingin kalian jadikan nama kelompok kalian, kemudian pilih siapa ketua kelompoknya, karena sebentar kalian akan maju ke depan tampil untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi jangan hanya berpikir, oh ada ketua kelompok, enggak. Semua kelompok harus berpartisipasi. Baik yang menulis, yang memberikan ide, oke? Setelah itu nanti per kelompok Ibu minta masing-masing satu jawab pertanyaan. Tidak mungkin dari semua materi kita hari ini kalian tidak ada pertanyaan. Oke? Jadi sudah siap, harus fokus. Karena materi hari ini sangat penting bagi kehidupan kalian. Dan ini benar-benar terjadi. Supaya nanti kalau kalian sudah turun haid, atau yang laki-laki punya adik kakak yang turun haid, boleh mau ajar di rumah. Begini tuh cara mandi haid yang benar. Kalau tidak benar cara mandi haidnya, di sini juga nanti kalian akan tahu. Oh ternyata kalau salah cara mandi haidnya, sholatnya tidak sah. Tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa melakukan ibadah-ibadah wajib. Karena dibatasi atau ditolak, dia tidak mandi wajib yang benar, yang sesuai dengan syariat Islam. Boleh? Kita langsung saja. Materi kita hari ini adalah mandi wajib setelah haid. Sebelum kita masuk ke materi, kita pelajari dulu apa sih itu haid. Haid adalah keluarnya darah dari rahim perempuan. Jadi kalau ada laki-laki yang menjelma menjadi perempuan, tidak mungkin dia haid. Karena dia tidak punya rahim. Biasa kalau sekarang kan zamannya sudah banyak canggih ya. Main transgender, main operasi ganti kelamin kan. Tapi yang namanya rahim itu hanya dimiliki oleh perempuan. Jadi haid adalah keluarnya darah dari rahim perempuan dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya masa haid itu bisa 6 atau 7 hari. Nah setelah selesai haid itu, apa yang harus dilakukan itu yang akan kalian pelajari ke depannya. Oke, kita lanjut. Ibu tidak punya remote ini, jadi manual. Tapi Ibu harap kalian tetap nyimak dengan seksama materi kita hari ini. Pengertian mandi wajib. Mandi wajib atau mandi junub, biasa istilah, kalau bahasa Indonesia itu mandi wajib. Kalau bahasa Arabnya mandi junub atau al-ghusl. Adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat, jadi harus ada niat. Dengan niat menghilangkan hadas besar. Darah yang keluar dari rahim perempuan itu adalah hadas besar. Mandi besar bertujuan untuk mensucikan diri dari hadas besar. Oke, kita lanjut. Apa saja yang menyebabkan seseorang itu mandi wajib? Kalau setelah haid harus mandi wajib. Karena haid itu termasuk hadas besar yang menghalangi wanita muslim, kalau Kristen tidak termasuk, untuk melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, berpuasa. Mandi wajib atau mandi besar bertujuan untuk mensucikan diri dari hadas tersebut, sehingga seorang muslimah dapat kembali melaksanakan ibadah dengan sah dan bersih sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih hukumnya mandi wajib? Hukum mandi wajib setelah haid adalah wajib. Harus. Artinya wajib itu harus. Kalau tidak dilakukan, berdosa. Perempuan yang telah selesai masa haid, hendaknya segera mandi besar atau mandi wajib. Jangan ngoni tunda-tunda. Ibu lagi mager kuah. Oh no. Kalau hari ini misalnya pagi-pagi ngoni selesai haid, langsung mandi pada pagi itu dia. Kalau subuh-subuh sekelar haid, mandi subuh-subuh. Ibu dingin, no way. Yang namanya perintah Allah harus segera dilaksanakan. Oke, sekarang mari kita lihat apa saja rukun mandi wajib. Yang pertama harus membaca niat. Yang kedua, membersihkan najis yang menempel. Karena daki-daki ini termasuk najis pada tubuh dan mengguyur ke seluruh tubuh termasuk rambut dan kulit, sampai tidak ada bagian tubuh yang kering. Jadi pastikan kalau mau mandi lagi, pastikan semua rambut itu
basah karena mau pakai sampo. Sunnah mandi wajib. Yang pertama membaca basmalah. Yang kedua membersihkan najis dari badan. Yang ketiga berwudu setelah seperti sholat. Kemudian kalau mau siram badan, siram dulu yang sebelah kanan. Kemudian menyela-nyela rambut. Itu tata cara mandi wajib. Ibu mau kalian nonton videonya? Oke, ini tata caranya. Niatnya, nawaitul gusla liraf'il hadasi akbari minal haidil fardon lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar dari haid fardu karena Allah Ta'ala. Cuci tangan. Habis baca niat, cuci tangan. Masing-masing 3 kali. Baru membersihkan debet kemaluan. Baru. Ini juga boleh satu kelompok. Ini satu kelompok. Oke, cepat berdekatan sedikit. Arkan boleh di sana, Arkan. Dika di sini, Kasim di sini. Kasim di sini. Yang lain di sana. Dulu, kemudian tuliskan nama kelompoknya. Pilih dulu siapa ketua kelompoknya ya. Ini kenapa cuma berdua sini? Berdua sini. Hasil diskusi kami dari kelompok Ultraman adalah sebagai berikut. Mandi wajib setelah haid hukumnya wajib. Ya, benar. Seluruh rukun mandi wajib harus dilakukan sesuai syarat dan ketentuan. Apabila tidak dilaksanakan, maka semua ibadahnya tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami dari kelompok Batman adalah sebagai berikut. Boleh diam? 1. Semua wanita yang telah mengalami haid wajib baginya untuk mandi wajib. Benar. 2. Mandi wajib dilakukan harus sesuai urutannya dengan rukun mandi wajib. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Batman. Silakan ajukan pertanyaan. Per kelompok minimal 1. Diskusi dulu pertanyaan apa yang suka kalian mau tanyakan. Setelah itu angkat tangan kalau sudah siap. Enggak, cuma angkat tangan. Ibu kasih mic-nya, kemudian bacakan pertanyaannya, nanti Ibu jawab. Oke, keren. Langsung bertanya. Enggak apa-apa, berdiri dan bacakan. Silakan. Apakah orang yang habis melahirkan tidak puasa selama 1 bulan karena masa-masa nifas wanita yang sudah melahirkan adalah 40 hari? Iya. Bagus sekali pertanyaannya. Bertepuk tangan. Apakah perempuan yang habis melahirkan itu kalau misalnya nifasnya 40 hari, maka kalau dia dapat 30 hari Anda puasa dan Ibu? Yes. Tidak puasa. Karena dia masih dalam masa haid atau bahasa ininya masa nifas. Biasanya dipakai untuk apa? Nah, perempuan yang habis melahirkan, kalau misalnya jatuhnya dia itu habis melahirkan terus masuk bulan puasa, maka dia tidak puasa, tidak boleh puasa. Walaupun 40 hari, Bu, ya, nggak boleh puasa sama sekali. Tapi setelah selesai masa nifasnya 40 hari, dia wajib mengganti kembali puasa. Nah, kelompok yang lain, menarik ini pertanyaannya. Silakan. Mengapa mandi wajib harus memenuhi rukun dan syarat? Mengapa mandi wajib tidak bisa disamakan dengan mandi biasa? Oke, keren sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Batman. Keren sekali pertanyaannya. Kenapa mandi wajib harus ikut rukun dan syarat? Kenapa tidak seperti mandi biasa?
Seperti yang kalian lihat tadi, mandi wajib itu yang pertama harus niat. Niatnya apa? Untuk membersihkan diri dari hadas besar. Kalau mandi biasa kan tidak ada niat. Langsung masuk kamar mandi, langsung main guyur-guyur aja. Kemudian yang kedua, selain itu, kalau mandi wajib, dipastikan seluruh badan itu harus bersih dari hadas besar. Mandi wajib dan mandi biasa itu berbeda. Karena di mandi wajib, dari membersihkan diri dari haid, yang pertama itu kita orang ada niat. Niat supaya bisa membersihkan diri, kemudian cara membersihkannya juga berbeda. Kalau di mandi biasa kan, biar ngoni cuma seka-seka begitu boleh. Tapi yang namanya di mandi wajib, harus bersih dari segala kotoran yang ada di tubuh. Oke, itu perbedaannya. Makanya tetap harus ikut rukunnya, karena sudah begitu ketentuannya. Sudah begitu yang Rasulullah ajarkan ke kita, maka itu yang harus kita ikuti. Ibu sangat mengapresiasi kalian hari ini, pertanyaannya sangat keren, dan hasil diskusinya juga sangat keren. Sekarang Ibu akan bagikan kertas untuk tugas mandiri kalian. Nanti kalian kerjakan, tadi itu kerja kelompok, sekarang kerja mandiri. Ibu akan bagikan, silakan kalian kerjakan. Kalau sudah selesai dikerjakan, silakan nanti kalian kumpulkan ke depan. Kelompoknya kita. Silakan berbagi. Ingat kerjakan masing. Sudah mantap itu, mantap. Review dulu semua materi kita hari ini. Kenapa perempuan harus mandi wajib setelah haid? Supaya bersih, bisa suci badannya. Kalau sudah bersih, sudah suci, bisa sholat. Nah, terima kasih atas keaktifan kalian hari ini. Di pertemuan berikut kita akan membahas masalah ihtilam. Akhirnya kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.